Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem laut. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem laut? Oke, sebelum kakak jelasin, silakan diamati video yang telah disajikan. Pada video, itu merupakan video pada bawah laut, di mana terdapat banyak sekali makhluk hidup yang ada di bawah laut atau di dalam laut. Nah, untuk ekosistem laut itu sendiri merupakan salah satu jenis ekosistem perairan yang terdapat di laut dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi nih. Ekosistem ini mencakup organisme yang hidup di perairan asin, mulai dari permukaan laut hingga dasar laut. Nah, adik-adik penasaran nggak sih, kira-kira apa aja sih penghuni dari laut tersebut? Nah, mari kita bahas sama-sama. Oke, sebelum kita masuk kepada komponen-komponen ekosistem laut, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari ekosistem laut sendiri. Di mana ciri-ciri dari ekosistem laut yang pertama yaitu salinitasnya tinggi atau kandungan garam pada air itu tinggi. Yang kedua, itu kedalamannya bervariasi, di mana ekosistem laut terbagi ke dalam beberapa zona berdasarkan kedalaman dan intensitas cahayanya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tinggi, di mana laut merupakan rumah bagi berbagai jenis organisme, dari mikroorganisme hingga hewan besar seperti paus, hiu, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian zona ekosistem laut, yang mana ekosistem laut ini terbagi atas 4. Yang pertama itu zona fotik atau zona terang dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Seperti contoh pada gambar di samping ya, cahaya matahari masih bisa menembus sehingga mendukung fotosintesis. Contohnya terumbu karang dan fitoplankton. Selanjutnya ada zona apotik disebut dengan zona gelap. Kedalamannya besar dari 200 meter, tidak ada cahaya matahari sehingga organisme beradaptasi dengan kondisi gelap. Contohnya adanya ikan laut dalam dan predator yang hidup di kegelapan seperti hiu. Dan selanjutnya itu zona bentik atau dasar laut. Area dasar laut termasuk organisme yang hidup di lumpur dan pasir dasar. Selanjutnya yang terakhir itu ada zona pelagik atau kolam air laut, zona terbuka di antara permukaan dan dasar laut. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen ekosistem laut nih.